Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki. Will bring you an English material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to continue our English materials. It is very nice to meet you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about descriptive text. Oke, students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya, M. Rahmat Baihaki, di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat bersama kalian semua, dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.4 untuk kelas 10 SMA dan SMK dengan materi descriptive text. Dan untuk kesempatan ini kita akan mencoba describing people, ya. Oke, describing people artinya menggambarkan atau mendeskripsikan tentang orang. Oke, students, are you ready? Now let's begin. Descriptive text. What is descriptive text? It is a text that describes a particular object like a person, place, or thing. What is the author's purpose in writing a description? The author wants to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, a place, or a thing is like. Oke, sebelum dilanjut ke slide berikutnya, kita telaah dulu slide berikut. Descriptive text. Ada yang tahu what is descriptive text? Dari katanya descriptive, itu dari kata describe, yang artinya menggambarkan. Oke, jadi teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang sesuatu. Sesuatunya apa? Kita lihat di sini. It is a text that describes a particular object. Nah, adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah particular object. Particular ini artinya objek tertentu, objek yang khusus, like a person, seperti orang, place, tempat, or thing, atau benda, ya, atau barang. Nah, jadi nanti kita lihat ada sebuah teks yang menggambarkan tentang person, place, or thing. Dan di kesempatan ini kita hanya menampilkan descriptive text untuk describing people atau person, ya. People dan person sama. What is the author's purpose in writing a description? Apa tujuan dari penulis dalam penulisan description ini? Atau teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan. The author wants to describe. Nah, penulis ingin melukiskan, menggambarkan, ya, membayangkan, bisa juga di situ. Particular object, objek yang khusus atau objek tertentu, by describing, dengan menggambarkan its. Nah, kalau its ini untuk sesuatu, ya, atau tempat. Kalau orang berarti his, kalau laki-laki her atau perempuan. Menggambarkan apanya? Menggambarkan his specific features. Features artinya sifat atau karakter, bisa di sini, ya. Menggambarkan karakter secara spesifik atau secara khusus, ya, dari dia. Dianya sesuatu, boleh benda atau tempat atau orang. Tapi kalau tempat berarti its, ya, dengan benda. Kalau orang his atau her. His laki-laki, her perempuan. Diingatkan lagi tentang pronoun. To help readers, untuk membantu para pembaca visualize. Visualize itu artinya menggambarkan, ya, memvisualisasikan what a person, a place, or a thing is like. Seperti apa orang atau tempat atau barang tersebut, ya. Okay, now let's see the next slide. Talking about descriptive text, so we have to know social functions. Berbicara tentang teks deskriptif atau berbicara tentang teks seperti biasa, kita harus selalu mengenal atau mengetahui social function, fungsi sosialnya. Walaupun tadi di slide awal sudah dikemukakan dan sama, ya. Intinya, it is a text to describe a particular object like a person, place, or thing.
Jadi adalah sebuah teks untuk menggambarkan, ya, describe, melukiskan atau mendeskripsikan sebuah objek khusus seperti orang, tempat, ataupun barang, ya. Nah, berikut generic structure. Generic structure itu adalah susunan teks atau struktur teks yang ada dalam descriptive text, dan ini hanya 2 saja. Beda dengan teks yang lainnya, ya. Di kelas 10, kelas 11 itu ada teks-teks, ya. Untuk generic structure dari descriptive text itu yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Di mana identification ini berisikan tentang mention the name, occupation, profession, and career. Kalau yang dideskripsikannya adalah orang. Jadi isi dari identification itu menyebutkan nama, ya, kemudian occupation, jabatan atau kedudukan, atau profession, profesi, pekerjaan, and career, dan karirnya. Nah, itu kalau untuk orang, ya. Untuk benda dan barang itu nanti beda lagi, tapi tetap generic structure-nya adalah ada identification dan description, ya. Nah, yang kedua untuk description ini berisikan tentang mention the physical features, menyebutkan ciri-ciri fisik dari seseorang, ya. The way he or she dresses, cara dia berpakaian, dan her personality atau his personality, dan kepribadian dia. Okay, students, that's the generic structure of descriptive text. And now let's see the examples of descriptive text. Listen and see the text. Debbie Putri is a model from Surabaya. Now she is a student of State Senior High School 71 Surabaya. Debbie is the first daughter of Mr. Pajar Putra and Mrs. Aan Karaing. Debbie became a famous model when she won the competition of Teenage Model 2005 and YTV Dreng Dreng 2004. Debbie is brown-skinned. She is tall and slender. She is 17 years old. Debbie has wavy, short black hair, pointed nose, and rather big ears. Her face is oval and her cheeks are dimpled when she smiles. Debbie is an attractive girl in her blue jeans. She likes wearing a cotton jacket and a t-shirt. She always wants to be relaxed. She is neat and well dressed. Debbie is a cheerful and friendly girl. Everybody likes her because she is humorous and creative girl. She gets on well with other people and never forces her opinion on others. But sometimes Debbie is short-tempered when she loses her personal things. Her hobbies are cooking Japanese food, shopping, and singing. Debbie has a beautiful voice and her favorite singer is Krisdayanti. Okay, students, this is only one of the examples of descriptive text to describe people, ya. Ini adalah salah satu contoh dari teks deskriptif, teks deskriptif yang menggambarkan orang, ya. Now let's see the generic structure. Sekarang kita lihat generic structure dari teks yang kita baca, ya. Nah, di sini kita kelompokkan. Paragraf pertama dikatakan identification, ya. Nah, di mana isinya yang tadi, Debbie Putri is a model from Surabaya. Debbie Putri adalah seorang model dari Surabaya. Now she is a student of State Senior High School 71 Surabaya. Sekarang dia ini adalah seorang pelajar di SMA Negeri 71 Surabaya. Debbie is the first daughter of Mr. Pajar Putra and Mrs. Aan Karaing. Debbie adalah putri pertama dari Tuan Pajar Putra dan Nyonya Aan Karaing. Debbie became a famous model when she won the competition of Teenage Model 2005 and YTV Dreng Dreng 2004. Dan Debbie ini menjadi seorang model terkenal ketika dia memenangkan kompetisi model remaja tahun 2005 dan YTV Dreng Dreng tahun 2004. Nah, ini isi
dari identification. Kalau kita lihat dan baca ya isinya tentang nama yang akan kita gambarkan, profesinya, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan dia. Bagian yang kedua ada description. Nah, untuk description ini kita bisa mendeskripsikan tidak hanya satu hal saja ya, bisa disesuaikan. Nah, untuk descriptive text berikut ini ada 4 deskripsi ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Description 1 yang berisikan physical features. Ciri-ciri fisik dari Debbie. Nah, ini disebutkan ya. Walaupun mohon maaf mungkin jangan sampai dia menyebutkan fisik yang tidak seharusnya ya. Oke. Debbie is brown skinned. Debbie berkulit coklat. She is tall and slender. Dia itu tinggi dan langsing. She is 17 years old. Dia berumur 17 tahun. Debbie has wavy short black hair, a pointed nose and rather big ears. Debbie mempunyai rambut hitam pendek yang bergelombang. Pointed nose itu artinya hidung yang mancung, and rather big ears, dan telinga yang agak besar ya. Her face is oval and her cheeks are dimple when she smiles. Wajahnya oval ya, dan pipinya itu dimple. Dimple itu artinya lesung ya, lesung pipit ketika dia tersenyum ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada kempot ya, ketika dia tersenyum gitu ya. Nah, itu ciri dari physical features Debbie ya. Oke, kemudian masih ada berikutnya description yang kedua, the way she dresses ya. Description yang ketiga ini ada personality, dan description yang keempat ada others ya. Bisa kita secara lengkap atau hanya beberapa juga, silahkan. Yang jelas tadi ada identification dan description. Nah, description yang kedua ini berkaitan dengan the way she dresses, cara dia berpakaian. Debbie is an attractive girl in her blue jeans. Debbie ini adalah seorang gadis yang attractive ya. Attractive itu yang menarik dalam berpakaian dengan blue jeans ya, atau celana jeansnya. She likes wearing a cotton jacket and t-shirt. Dia ini senang memakai jaket katun atau jaket kain dan kaos ya. She always want to feel relaxed. Dia selalu ingin merasa nyantai. She is neat and well dressed. Dia rapi dan berpakaian dengan baik ya. Itu artinya sopan gitu kan. Number 3 ada description yang ketiga berkaitan dengan personality. Debbie is a cheerful and friendly girl. Debbie ini adalah seorang gadis yang ceria dan friendly. Friendly artinya ramah ya. Easy going. Everybody likes her. Semua orang menyukai dia because she is humorous, karena dia itu humoris, dan creative girl, dan gadis yang kreatif. She gets on well with other people. Dia get on well artinya bisa dekat dengan baik ya dengan orang-orang, and never forces her opinion, dan tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain. But sometimes, tapi kadang-kadang Debbie short temper when she loses her personal things. Nah, tapi kadang-kadang Debbie ini juga pemarah. Short temper itu artinya pemarah when she loses her personal things. Ketika dia kehilangan benda atau barang-barang pribadinya. Dan description yang keempat ini yang lainnya bisa dikemukakan ya. Misalkan di sini ada her hobbies. Her hobbies are cooking Japanese food, shopping and singing. Hobinya itu adalah memasak, makanan-makanan Jepang, dan shopping and singing ya, berbelanja dan bernyanyi. Debbie has a beautiful voice and her favorite singer is Krisdayanti. Debbie mempunyai suara yang merdu, dan penyanyi favoritnya adalah Krisdayanti. Oke, students, nah itulah descriptive text untuk hari ini. I hope you can understand it much and you can try to study in any other media ya. Identification dan description untuk generic structure-nya ya.
Well, students, I think this is the end for today materials. I hope we can meet again in the other programs. Thank you very much for your attention and goodbye, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.